Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Anak-anak, ingat gak ya? Ini ibadah kita terakhir loh di tahun 2020 ini. Gak terasa ya anak-anak? Dan masa sendirian sih ibadahnya nih? Enak mana ya? Sendirian atau ada temannya ya? Enak ada temannya. Yuk kita panggil yuk. Ibu Indah, sini dong. Halo Kak Tia. Halo. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Wah, luar biasa. Nah, hari ini minggu terakhir kita di tahun ini, ya Kak Tia ya? Nggak terasa ya, Bu ya? Sudah setahun. Anak-anak juga sudah lama tidak bersama-sama dengan sekolah minggu secara tatap muka dengan kita, ya Kak Tia ya? Betul. Sedih nggak ya? Itulah sedih nggak ya hari ini? Kami mau dengar, Kak Tia mau dengar, Ibu Ida mau dengar. Bagaimana ya anak-anak perasaannya ya? Senang nggak ya? Atau Kalau Kak Tia bagaimana? setahun ini sih nggak ketemu anak-anak, rasanya sedih kok Bu. Itulah rindu sekali, ya kan? Kapan kita bisa ketemu ya? Nantilah di waktu yang tepat, di waktunya kita akan bertemu lagi anak-anak ya. Pokoknya anak-anak rajin sekolah minggu, rajin ikutin ibadah sekolah minggu kita. Nanti kalau kita udah sekolah minggu lagi, diumumkan di sini ya anak-anak ya. Makanya harus rajin ikut sekolah minggu di YouTube sehingga pada waktu kita mulai sekolah minggu, anak-anak bisa tahu. Kak Tia, saya dengar ada anak-anak yang sedih pada waktu setahun yang sudah lewat, yang mereka lewati. Iya? Karena mereka gak bisa sekolah. Kemudian mereka rindu untuk ketemu kawannya, ketemu gurunya. Mereka juga sedih karena mereka gak bisa jalan-jalan. Gimana ya? Jangan sedih sih sebenarnya, karena segimanapun sedihnya kita punya satu penghiburan, satu pengharapan loh. Ya, seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Ya, lagu apa ya? Lagunya Setinggi-tingginya Langit. Yuk kita nyanyikan yuk. Ya, sama-sama. Kita pakai gerakan ya. Yuk mulai. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Iya ya, walaupun kita berada dalam kesedihan, kesusahan, apalagi di dalam sukacita, Yesus tidak pernah meninggalkan kita, iya kan? Betul sekali. Kita punya kasih Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, oleh karena kasih itulah anak-anak, maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Kita sudah merayakan Natal, ya kan? Ya, sebelum kita mulai ibadah kita lebih dalam lagi, kita bersatu dalam doa yuk. Minta tolong Ibu Indah pimpin kita di dalam doa. Ayo anak-anak ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan di sepanjang tahun yang sudah kami lewati. Hari ini kami memasuki minggu terakhir di tahun ini. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, penjagaan Tuhan, kekuatan penghiburan, juga berkat-berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami juga keluarga kami. Kami akan memulaikan seluruh rangkaian sekolah minggu pada hari ini. Mohon supaya Allah sumber segala berkat boleh memberkati akan kami semuanya lewat pujian juga firman Tuhan pada minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita lanjutkan sekolah minggu kita dengan satu buah lagu pujian ya Bu. Lagu apa ya? Lagu apa yuk? Anak-anak bisa tebak? Bisa nggak? Kak Tia yang mau kasih tahu. Lagu apa Kak Tia? Lagu apa ya? Ya, kita nyanyikan satu buah pujian yang judulnya Yesus Sayang Padaku. Masih ingat semuanya kan?
kasih dong. Kita nyanyi dengan penuh semangat, kita memuji Tuhan. Ya, yuk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Rio. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh berkumpul lagi di sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua dalam mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini Karyo akan bercerita dari kisah seorang anak yang bernama Andoy, yang duduk di kelas 4 SD. Nah, Andoy ini selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam keadaan apapun. Nah, dia tinggal di negara Filipina. Setiap hari untuk sampai ke sekolah, ia harus berjalan kaki melintasi daerah yang berbatu dan menyeberangi jalan raya yang berbahaya, di mana banyak kendaraan yang melaju kencang. Nah, setiap kali berhasil menyeberang jalan, Andoy selalu mampir ke gereja untuk berdoa. Nah, tindakan Andoy ini ternyata diamati loh oleh seorang pendeta yang bernama Pendeta Agaton. Nah, suatu kali Pendeta Agaton menyapa Andoy. "Andoy, selamat pagi. Apa kabarmu? Apakah kamu akan ke sekolah?" "Ya, Pak Pendeta. Mulai sekarang, aku akan membantumu untuk menyeberangi jalan." "Terima kasih Pak Pendeta. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan, Andoy?" "Aku hanya ingin menyapa Tuhan Yesus sahabatku." Lalu, pendeta itu segera meninggalkan Andoy untuk membiarkan Andoy bersama Tuhan. Namun, ternyata Pak Agaton bersembunyi di balik altar untuk mendengarkan percakapan Andoy dengan Tuhan. Beginilah percakapan Andoy bersama Tuhan. "Engkau tahu Tuhan, ujian matematikaku hari ini sangat buruk. Tapi aku tidak mencontek Tuhan, walaupun teman-temanku melakukannya. Ayahku juga mengalami musim paceklik, dan yang ku bisa makan hanya kue ini. Tapi terima kasih Tuhan buat kue ini. Dan tadi aku juga melihat anak kucing yang malang dan kelaparan. Aku memberikan kueku. Ujungnya aku gak begitu lapar Tuhan. Dan lihat, sepatuku yang terakhir ini. Mungkin minggu depan aku harus berjalan tanpa sepatu. Tapi Engkau tahu Tuhan, sepatu ini akan rusak. Tapi tak apalah. Yang penting aku bisa pergi ke sekolah. Dan Tuhan, Engkau tahu di punggungku ini ada luka, dan tanganku juga ada luka. Ini karena ibuku selalu memukulku di saat aku nakal. Sakit sekali Tuhan. Tapi aku bersyukur karena masih memiliki seorang ibu. Dan rasa sakit ini pasti akan hilang. Lihat nih lukaku Tuhan. Aku tahu Engkau pasti menyembuhkannya. Tuhan tolong jangan marahi ibu ya. Dia sedang lelah, khawatir, memikirkan kebutuhan makanan dan juga biaya sekolah. Itulah mengapa ia memukulku. Tuhan, Engkau juga tahu aku sedang suka dengan seorang teman.
Apakah dia menyukaiku ya? Tapi gak apalah Tuhan. Yang penting aku tahu bahwa Engkau menyukaiku, mencintaiku dengan apa adanya. Dan Engkau adalah sahabatku Tuhan. Oh iya Tuhan, sebentar lagi hari ulang tahunmu loh. Apakah Engkau gembira? Tunggu ya, aku punya hadiah untukmu. Tapi ini kejutan dan aku harap Engkau menyukainya. Aku harus pergi dulu ya Tuhan. Aku mau ke sekolah. Selamat tinggal. Kemudian kegiatan tersebut berlangsung setiap hari, di mana Andoy selalu menyapa Tuhannya, menyapa sahabatnya di gereja. Nah, sampailah hari Natal tiba. Tapi Pak Pendeta Agathon sedang jatuh sakit sehingga dia tidak bisa memimpin gereja. Dan dia dirawat di rumah sakit. Akhirnya pengelolaan gereja diserahkan kepada 4 wanita tua yang tidak pernah tersenyum. Mereka selalu menyalahkan apapun yang dibuat orang lain. Ketika 4 wanita tua tadi sedang berada di gereja, tiba-tiba masuklah Andoy dan hendak menyapa sahabatnya. Halo Tuhan, aku belum selesai Andoy berbicara, tiba-tiba datanglah 4 wanita tua itu dan berkata, "Kurang ajar kamu bocah. Apakah kamu tidak melihat kami sedang berdoa? Keluar!" Andoy begitu terkejut karena tidak pernah diusir oleh Pendeta Agathon. Akhirnya Andoy pulang dan sedih. Andoy pulang dengan sedih dan dia menyeberangi jalan yang sangat ramai itu. Namun pada saat menyeberangi jalan, tiba-tiba prak, terdengar bunyi gaduh dan ada bus berhenti, dan ternyata bus itu menabrak Andoy. Orang-orang di sekitarnya berlarian dan mengelilingi tubuh Andoy yang sudah tak bernyawa. Sedih, tiba-tiba datang seorang pria berjubah putih dengan wajah yang lembut namun penuh dengan air mata. Ia memeluk tubuh Andoy dan menangis. Orang-orang pun heran. Mereka penasaran lalu bertanya, "Maaf Tuan, apakah Anda keluarga bocah malang ini? Apakah Anda mengenalnya?" Dengan hati-hati yang berduka, ia segera berdiri dan berkata, "Anak ini namanya Andoy. Dia adalah sahabatku." Kemudian malam itu Pendeta Agathon mendengar berita yang sungguh mengejutkan. Pendeta Agathon berkunjung ke rumah orang tua daripada Andoy. Kemudian Pendeta Agathon bertanya, "Bagaimanakah ibu mengetahui putra Anda sudah meninggal?" Ibu Andoy menjawab, "Seorang pria berjubah putih yang membawanya kemari." Pendeta Agathon bertanya, "Apa katanya?" "Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sangat berduka. Kami tidak mengenalnya, namun dia terlihat sedih. Sepertinya dia mengenal Andoy dengan baik. Tetapi ada suatu kedamaian yang sulit untuk dijelaskan mengenai dia. Dia menyerahkan anak kami dan tersenyum lembut. Dia membelai rambut Andoy dan mencium keningnya. Kemudian dia membisikkan sesuatu. Aku akan berjumpa denganmu dan kau akan bersama dengan aku." Nah, gimana adik-adik? Sudah menyaksikan ya sepenggal beberapa gambar yang Kak Rio tampilkan. Nah, kita belajar bagaimana dari seorang yang namanya Andoy, seorang anak kecil yang bernama Andoy. Tadi kita lihat bagaimana usaha Andoy untuk ke sekolah. Tapi sebelum ke sekolah, Andoy ngapain? Iya, dia menghampiri gereja dulu. Buat apa? Menyapa sahabatnya, betul, menyapa sahabatnya. Sahabatnya siapa sih? Tuhan Yesus. Nah, kita lihat apa yang tadi Andoy ceritakan kepada sahabatnya waktu di gereja. Ya, dia bercerita banyak sekali masalah Andoy ya. Yang pertama, dia bercerita tentang bagaimana
hasil ujiannya, hasil ulangan matematikanya jelek. Ya, siapa di sini yang sekolah nilai jelek? Angkat tangan. Wah, nggak ada kayaknya ya. Yang nilainya bagus siapa? Angkat tangan. Oh, banyak sekali ya. Wah, siapa tuh ya? Meli, Marcel, Michelle. Wah, bagus-bagus ya nilainya, bagus. Nah, tapi adik Andoy ini nilainya jelek sekali. Tapi apakah dia sedih? Dia tidak sedih sama sekali. Dia bercerita sama sahabatnya, itu Tuhan Yesus Kristus. Dia bercerita, dia tidak sedih, tapi dia sangat bersyukur karena dia masih dapat bersekolah ya. Nah, terus dia juga bersyukur karena apa? Karena dia jujur, tidak mencontek saat ujian. Siapa di sini yang sekolah kalau ujian atau ulangan nyontek? Nah, kalau gini pasti nggak ada yang mau angkat tangan. Angkat tangannya dalam hati aja ya. Angkat tangan dalam hati, mengaku salah kalau nyontek itu berdosa. Nah, kemudian yang kedua, nah, apa yang Andoy ini lagi sedih karena apa sih? Ya karena lagi musim panceklik. Musim apa tadi Karyo udah jelasin ya. Dimana lagi kayak musim kemarau gitu. Jadi keadaan lagi susah. Ya ekonomi lagi susah. Jadi mereka makan seadanya. Tapi Andoy waktu itu ada sepotong kue ya. Dia kasih ke kucing. Ya, di sini Andoy mau mengajarkan kepada kita apa? Adik Andoy mau mengajarkan bahwa walaupun dalam kelemahan, walaupun dalam kekurangan, kita harus tetap memberi. Nah, yang ketiga, apa yang dikeluhkan sama Andoy tadi apa? Dari pertama nilai matematikanya jelek. Ya. Yang kedua, musim pancaklik. Ya. Yang ketiga apa? Sepatunya rusak, betul. Sepatunya rusak. Akhirnya dia tidak punya sepatu. Ya, sepatunya kalau misalkan adik-adik punya sepatu ya di rumah ya. Mungkin ada yang udah sepatunya 1 tahun, kalau kena banjir terus lama-lama jadi kayak apa? Mulut buaya, bisa buka tutup ya. Nah Andoy itu seperti itu sepatunya saat itu. Tapi dia tetap bersyukur. Bersyukur kenapa? Dia masih bisa berangkat sekolah walaupun sepatunya jelek. Ya. Coba adik-adik lihat sekitar adik atau teman-teman adik yang ada adik di rumah yang tidak bisa sekolah karena apa? Ya mungkin tidak punya biaya. Ya. Atau mungkin punya kemampuan yang sedikit khusus, maksudnya mungkin dia nggak bisa baca, akhirnya nggak bisa sekolah, mungkin agak susah berpikir dan sebagainya, jadi akhirnya dia tidak bisa sekolah, banyak sekali kan. Nah, melalui cerita ini kita harus bersyukur kita masih dapat sekolah ya. Yang keempat apa? Andoy dipukul ibunya. Ya, Andoy dipukul setiap hari. Ya, itu yang saat itu yang Andoy ceritakan kepada sahabatnya. Apakah Andoy marah? Tidak. Andoy masih tetap bersyukur. Bersyukur kenapa? Dia masih punya ibu. Ya, dia masih punya bapak. Ya, dia masih punya ibu. Dia masih punya orang tua. Ya. Siapa lagi? Sekali lagi, siapa yang di rumah kalau di rumah tuh ya, kalau dipukul mama papanya atau dimarahin itu ikut marah, ikut ngambek. Siapa? Ah, nggak suka nih sama mama. Ah, nggak suka sama papa. Siapa? Nah, belajar dari si adik Andoy ini, ya belajar. Dia masih bersyukur karena orang tuanya masih ada. Andoy malah justru berdoa untuk ibunya, ya kan, agar diberi kesehatan. Nah, yang terakhir. Nah, kita lihat di akhir kisah ini, akhirnya Andoy apa? Tertabrak oleh sebuah bis, ya. Dan meninggal. Pada saat itu, sebelum kejadian itu, Andoy mau kemana waktu itu? Ke gereja, betul. Untuk apa? Mau mengikuti ibadah Natal. Ya, ibadah Natal. Dan Andoy sudah menyiapkan hadiah yang akan diberikan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita? Kita sudah melalui momen Natal kemarin ya, tanggal 25 ya. Apakah kita sudah memberikan seperti Andoy yang terbaik? Ya, terbaik. Apakah kita sudah memberikan hadiah? Nah, siapa adik-adik yang mempersiapkan hadiahnya di rumah? Siapa? Tuhan butuh apa sih dari adik-adik semua? Butuh apa? Kalau Andoy tadi kan mempersiapkan mainan ya. Nah, kalau adik-adik, menurut adik-adik Tuhan itu butuh apa? Butuh kado, pohon Natal, boneka, uang? Tidak. Ya. Tuhan Yesus hanya butuh adik-adik sendiri, hati adik-adik. Kita buka di Amsal
pasal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Ini akan menjadi ayat hafalan kita nanti. Kakak bacakan ya, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, Tuhan Yesus tuh seperti itu. Saat kita sedih, saat kita susah seperti Andoy, ya Andoy kan dalam keadaan susah dan sedih, Tuhan masih mau datang. Ya, kita lihat pada saat Andoy tertabrak dan dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Tuhan Yesus. Ya, akhirnya keluarga Andoy bersuka cita, walaupun Andoy telah pergi, tapi mereka percaya bahwa Andoy masuk surga. Biarlah kita seperti Andoy, memiliki hati yang bersyukur, menjadikan Tuhan penyelamat kita dan sahabat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami telah mendengar cerita, kami belajar banyak dari seorang anak bernama Andoy Tuhan. Bagaimana hidupnya di dalam saat pergumulannya, dalam setiap masalahnya, Andoy terus bersyukur Tuhan. Dan Andoy terus menjadikan Engkau Tuhan dan menjadikan Engkau sahabatnya Tuhan. Bila kami boleh belajar Tuhan di dalam setiap kesusahan kami, dalam setiap kesedihan kami boleh menjadikan Engkau sahabat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau mau lahir di dunia ini dalam momen Natal ini Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami terus mengingat Engkau setiap hari bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kak Tia, sedih ya? Kasihan tadi dengan Ando ya? Enggak lah. Kok enggak? Enggak sedih lah. Andoy kan akhirnya ketemu dengan Tuhan Yesus. Iya Andoy ya. kan akhirnya bahagia bersama Tuhan Yesus. Benar. Sebab Ando sudah percaya Tuhan Yesus anak-anak. Benar Ya. sekali. Jadi walaupun orang tuanya sedih karena berpisah, tetapi mereka juga bersuka cita kan gitu ya Kak Tia? Iya betul. Benar sekali. Ya. Karena Andoy semasa hidupnya juga punya sahabat itu Tuhan Yesus. Kemudian dia mati, dia ketemu lagi dengan Tuhan Yesus. Ketemu sahabatnya. Iya, ada sukacita di dalam hati Andoy. Nah, anak-anak punya sahabat di rumah? Punya lah. Tuhan Yesus sahabat yang sejati. Betul sekali. Kita bisa menyampaikan apa saja kepada Tuhan Yesus. Ya kan Kak Tia? Caranya Berdoa. berdoa. Iya kan? Gampang sekali. Iya. Ya, seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Yesus sahabatku. Ya. Yesus sahabatku, kau mati
Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari Minggu ini. Kami dapat belajar dari Andoy Tuhan. Kami dapat diingatkan oleh Andoy bahwa kami punya seorang sahabat yang bernama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Kami percaya di tahun kami yang baru atau di tahun-tahun yang sebelumnya, Tuhan Yesus tetap adalah sahabat kami. Tempat kami bercerita, tempat kami berkeluh kesah, tempat kami mencurahkan segala isi hati kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kedua orang tua kami. Tuhan Yesus berkati teman-teman kami. Tuhan Yesus berkati guru-guru sekolah minggu kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai Selamat tahun jumpa. baru. Selamat tahun baru anak-anak. Dadah. Dadah.